Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Bonaventura Radiana Kurniawan. Saya dari TRW Angkatan 2024 dengan NIM Digital 01 dari kelas praktikum B. Kali ini saya akan menjelaskan terkait praktikum sensor control yang dimana kita akan kali ini akan membahas sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan pengambilan data secara manual. Nanti kita bakal menggunakan beberapa segmen percobaan seperti menggunakan HSCS, non-off, dan juga menggunakan sistem PID. Nah, sini sebelum kita masuk ke percobaan ya kita akan masuk dulu untuk beberapa penjelasan. Mungkin saya akan langsung mulai. Yang pertama kita akan mengenal dulu yang namanya respon sistem. Nah, respon sistem sendiri ini adalah reaksi atau keluaran output yang dihasilkan oleh suatu sistem setelah menerima masukan atau input. Yang artinya dengan kata lain, ketika suatu sinyal atau rangsangan diberikan ke sistem, sistem akan memberikan tanggapan tertentu sesuai dengan karakteristik dan perilaku dinamiknya. Nah, di sini perilaku dinamik yang dimaksud adalah perilaku yang berubah, teman-teman. Dan juga di sini respon sistem sesuai dengan namanya reaksi, respon gitu. Jadi, respon sistem menggambarkan bagaimana sistem bereaksi dari waktu ke waktu terhadap masukan yang diberikan, baik saat perubahan awal maupun setelah mencapai kestabilan. Nah, di sini gunanya si respon sistem sendiri adalah mungkin kalau ini teman-teman grafiknya itu bisa dari naik ke dari bawah dari nol itu bakal naik setelah itu stabil biasanya kayak gitu. Jadi biasanya di bagian diagram atau bagian transisi ketika garis dari mulai kenaikan sampai stabil itu disebut juga transisi. Nah kayak gitu itu namanya respon sistem seperti itu kurang lebihnya. Nah di sini respon sistem juga ada beberapa sistem. Masalahnya di sini kita akan membahas dua sistem. Yang pertama ada open loop dan juga closed loop. Nah yang kali ini saya akan menjelaskan dulu open loopnya seperti apa. Nah sistem open loop atau sistem kendali terbuka adalah di mana merupakan sistem yang bekerja tanpa ada umpan balik atau feedback dari outputnya. Nah artinya sistem ini tidak memperhatikan apakah hasil keluar sesuai dengan diinginkan atau belum. Jadi sistem ini tuh hanya melakukan aksi berdasarkan input yang diberikan dan tidak ada mekanisme untuk mengoreksi kesalahan. Jadi si open loopnya ini udah gitu aja. Ketika ada input masuk, ada respon sistem yang keluar, sudah outputnya seperti itu. Pun misalkan outputnya kurang, itu nggak ada feedback lagi, nggak ada penambahan apa lagi ya karena memang udah namanya terbuka ya udah input masuk, proses selesai seperti itu. Nah beda dengan yang namanya closed loop atau loop tertutup yang dimana sistem closed loop sendiri atau sistem kendali tertutup adalah sistem yang dimana dia itu menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan hasil keluaran output dengan nilai yang diinginkan yang disebut juga input acuan atau set point. Yang artinya sistem ini mampu mengukur hasil keluaran sendiri, kemudian bisa mengoreksi kesalahan bila output belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan adanya umpan balik ini atau feedback ini, sistem closed loop bisa menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan atau gangguan dari luar, sehingga hasil akhir tetap akurat dan stabil. Nah, di sini beda dengan sistem terbuka yang tadi, ketika ada input masuk, proses terjadi, respon sistem keluar, dan output yang dihasilkan misalkan kurang. Kita butuh set point 100. Kita yang masuk hanya 70, otomatis 30 masih kurang kan? Kurang 30. Nah, kurang 30 ini akan masuk memberikan sinyal terhadap input di awal. Kita harus memberikan 30 lagi untuk mencapai set point-nya seperti itu. Sistem kerja closed loop. Nah, mungkin supaya lebih gampang juga di sini aku mesti menjelaskan diagramnya seperti apa. Seperti biasa, sini ada input yang masuk, di sini akan ada pendeteksi error, tapi sebelum masuk pendeteksi error kita akan masuk ke kontrol dulu. Nah, setelah ini akan diproses seperti ini, mau ke sinyal, plan, keluar output. Nah, titik balik feedback-nya sendiri adalah di bagian sini, teman-teman. Yang dimana ketika di sini ada output keluar, maka misalkan di sini output kurang 100, kita butuh set point 100, di sini keluarnya 70, otomatis kurang 30 kan. 30-nya akan masuk sini. Nah, di sini akan masuk feedback nih. Dia akan masukkan sinyal feedback ke arah error detektor yang artinya mendeteksi errornya. Ya toh ternyata kurang 30. Oke. Berikan sinyal controller kembali untuk mengumpulkan 30 yang sisa atau sisanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan salah satu hardware atau komponen yaitu namanya Autonix TK4S TPTN yang dimana merupakan alat ya ini ya pengendali suhu digital atau temperature controller yang digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu suatu sistem agar tetap berada pada nilai yang diinginkan. Yang artinya mungkin kalau bisa kita sederhanakan dalam arti ya itu bertugas sebagai otak pengatur suhu dalam satu peralatan pemanas atau heater atau pendingin. Dan alat itu bisa membaca suhu aktual dari sensor membandingkan dengan suhu target atau set point, lalu mengontrol kerja alat pemanas atau pendingin agar suhu tetap stabil sesuai kebutuhan. Jadi gunanya alat ini nanti kita bakal mencoba modul itu kan pakai LED. Nah ini LED kan akan memberikan panas ya, dan di sini dari Autonix ini bisa memberikan set point, misalkan ternyata panasnya dibataskan misalkan 50. Nah untuk membuktikannya kita akan setelah ini
akan lanjut ke bagian percobaannya. Dan juga untuk sampling data percobaan sendiri kita akan menggunakan beberapa sampling, itu ada di HSCS on off dan juga ada beberapa di PID, total ada 13. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke video praktikumnya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke bagian simulasi dan juga percobaan, kita mungkin akan sedikit membahas terkait datasheet terkait Autodesk yang akan kita pakai. Ini ada beberapa seperti spesifikasinya, power supply-nya menggunakan 1 sampai 240 VAC atau voltase AC, dan juga beberapa voltage-nya, rate voltage-nya 90 sampai 110%, dan juga ada maksimal power consumption-nya yaitu 5 volt voltase. Dan juga display metode menggunakan 7 segmen warna merah, ada display juga ada warna lainnya, dan juga control size-nya. Juga input tab-nya di sini juga ada RTD dan TC. Juga ada beberapa dan titik-titik lainnya, dan ini akan dipentingkan nanti teman-teman, nanti ada beberapa untuk beberapa lagi seri-seriesnya seperti nama-namanya, indikatornya, set byte output, tempat digitnya juga temperature controller. Oke. Sudah sedikit membahas tentang datasheetnya, mungkin kita akan langsung ke bagian intinya, yaitu membahas tentang percobaannya. Let's go. Lalu dari TCP sini kita harus tahu safety dulu sampai angka ini ke 20. Sekarang kita masuk ke bagian rangkaian waktu. Dari VAC sini masukkan ke SSPOS. SSPOS ini kita masukkan ke bagian lampu. Nah, ini bagian rangkaian terjadi. Sudah benar ya. Sekarang tidak. Dan pastikan tombol ini makin dulu. Nah, untuk di bagian sini teman-teman, kita akan mencoba beberapa untuk melakukan setting untuk si Autodesk yang sebelah sini untuk menyambungkan HSCS on off dan juga PID-nya seperti ini. Nah, baik. Nah, di sini kita udah dapat data-datanya. Kita sini ada beberapa sampel percobaan yang dimana kita menggunakan HSCS dan juga on off dan juga PID. Nah, di sini aku akan membahas, pertama-tama saya akan membahas dulu yang HSCS 5 ini. Nah, di sini set point yang disetting dari HSCS 5 ini adalah 50. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perubahan suhu yang terjadi. Misalkan kita di sini kita membuat berapa detik ya? Sini kita 3 menit, berarti ada sekitar 180 detik. Nah, di sini di detik pertama itu dia masih stabil di 30 karena angka awal si lampunya ini ketika dia nyala atau suhunya itu adalah 30. Nah, di sini lama-kelamaan tentu saja dia bakal naik kan. Di sini secara signifikan lah, ibaratnya 31, 32, 33, 35, dan di sini sampai 50. Nah, di sini sekitar di detik ke 80-an itu suhu sudah mencapai set point. Nah, apa sih yang terjadi ketika suhu sudah mencapai set point? Maka di sini si Autodesk itu bakal menjaga suhunya tetap stabil 50. Nah, misalkan kita lihat sini grafiknya, di sini kan dari 30, dari 0 kan. Dari 30 itu anggapnya titik 0 ya. Ini makin lama bakal naik nih. Nah, di sini kan set point-nya kita setting 50 kan. Otomatis di sini dia bakal menjaga kestabilannya 50 di sini. Nah, tapi di sini terjadi penurunan suhu beberapa. Nah, dari 60 sini 49 di sekitar di detik 142 itu ada terjadi penurunan. Cuma penurunannya tidak signifikan, hanya sekitar 1 sampai 2 aja intervalnya. Nah, di sini itu pun ini ada hubungan teman-teman. Ketika set point di setting 50, dia bakal stabil di sini, itu bakal paling nggak bakal naik. Kurang lebih kemungkinan dia bakal itu lebih kecil, tapi kemungkinan turunnya itu lebih besar dibanding yang kemungkinan lebih naiknya. Tapi di sini itu bakal ada toleransi lah, bakal tetap stabil di 50. Di sini paling cuma naik turun 49. Nah, ini juga turun di 48 juga di akhir-akhir seperti itu kan. Karena makin lama kan ketika si Autodesk ini menjaga suhunya 50, otomatis kan suhunya nggak bisa naik. Otomatis suhu dalam itu kan lama-lama ketika dia lama-kelamaan suhu ruangan kan bisa bisa menghilang, bisa turun ya. Nah, sama sebenarnya case-nya sama juga seperti suhu 60 seperti itu kan. Di sini misalkan kita ibaratkan dia startnya dari angka 31. Ya kan, sini 30. Ya kurang lebih sama. Ketika dia sudah mencapai set point si 60-nya ini, maka dia akan menjaga stabilan. Nah, di sini bahkan set point itu nggak nyampe 60, ya kan? Nyampe sih, sempat nyampe. Cuman dia turun lagi karena ya memang yang tadi bilang teman-teman, dia bakal naik, dia stabil di 60 kan. Nah, di sini paling ketika dia stabil itu turunnya nggak bakal balik turun ke 30 lagi, tapi dia paling turun-turunnya ke sekitar di sini 58, 59 dan lain-lain, 57 paling mentok itu kan. Ya, itu untuk karena menjaga stabilitas Autodesk. Nah, di sini juga ada si graphic on off-nya kurang lebih sama seperti ini.
Ini kita mencoba 4 percobaan untuk HSCS on off-nya. Ya kurang lebih untuk graf bentukan respons sistemnya atau bentuk grafiknya sama semua ya. Dia akan stabil di set point sendiri, tapi akan terjadi penurunan sedikit saja, nggak signifikan seperti itu. Nah, di sini kita juga mencoba beberapa di PID. Kita menggunakan sini P-nya 10, I sama D-nya 0. Jadi saya jelaskan tadi di setting seperti apa. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat secara grafik, kita review dulu ya baru kita lihat kesimpulannya. Nah, di sini kan set point-nya kita setting 50. Nah, di sini seperti yang tadi, 30 bakal mulai nilai awalnya, makin lama kan bakal naik deh. Makin lama kan, ya kan. Nah, di sini si PID-nya itu dia lebih stabil. Tapi kalau HSCS on off kan dia turun. Nah, kalau PID ini dia itu kurang lebih bakal naik, cuman set point 50. Jadi itu pun naiknya juga nggak bakal signifikan juga. Jadi kurang lebih cara kerja itu sama, teman-teman. Misalkan di sini dari 30 kita naik 50, dia bakal stabil di sini kan. Nggak terlalu naik. Paling naiknya cuma 51 ya 52. Sama seperti juga misalkan PID 2 ya kan. Kurang lebih sama di sini juga naiknya paling sekitar mentok 53 seperti ini kan. PID 3 juga. Nah, di sini tuh PID juga apa ya? Kita tuh menentukan PID itu juga tujuannya supaya kita bisa mencari tahu loh, mana sih PID atau HSCS yang mungkin dia tuh bakal bisa menjaga suhunya lebih stabil. Mana sih sistem metode yang bisa kita gunakan untuk menjaga suhu lebih stabil, dan ternyata di sini ketika kita sudah melakukan percobaan semua, yang di sini paling stabil ya di sekitar PID yang awal-awal, PID yang kecil kan. Di sini kita coba cek ya, satu-satunya gitu. Di sini juga naik lumayan besar kan. Di sini juga PID 7 naik lumayan besar 54, dan kalau lihat di sini PID 1 paling mentoknya cuma di angka 53 52 malah. Jadi bisa disimpulin ya PID 10 untuk yang salah ini dari percobaan kami. Nah, jadi kurang lebih respons sistem seperti itu, teman-teman. Ya apalagi kita pakai ini kan Autonix kan buat menjaga suhu ya. Jadi itu beberapa yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu saja. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.